Lagunya yang tadi sekarang atau pengantin baru? Yang pengantin baru. Oke. Tapi sekarang 2 kali berarti. Pengantin baru ya. Al-Atfu. Kolom 13 saudaranya Al-Atfu. Lagunya Wadan au atau famaka am atau syalala amma aku summa kemudian bawakan harta sehingga laki akan tetapi bawakan harta sehingga laki akan tetapi itu semua huruf al-atfu syalalalala. Kalau yang baru gimana Ustaz? Akulah para pencarimu ya Allah. Kolom 1 saudaranya Bijarin. Lagunya Bikalila ila ala min fi anzarof hatta. Kolom 24 saudaranya Domir. Lagunya Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu Nakira sifat. Nakira sifat. Lagunya Ciri nakira sifat. Abjad pertama mim, abjad kedua alif, abjad ketiga ya dan juga ada, abjad ketiga waw diakhiri yun dan juga yatun 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 ya. Ciri-ciri isim itu ada 8. Kelahiran takhir dan kelahiran kasroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di channel YouTube Agung Prawoto. Teman-teman semua, alhamdulillah pada sore hari ini tepat tanggal 19 Oktober 2019 saya sedang berada di kediamannya Ustadz Soleh Mansur. Jadi Ustadz Soleh Mansur ini adalah Master Tamyiz Bandung. Jadi Tamyiz ini merupakan metode 100 jam pintar menerjemahkan Al-Quran. Hari ini saya akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana cara pengajarannya, materinya apa saja, dan pengembangannya sekarang sudah sampai mana. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada Ustadz Soleh Mansur. Ustadz, gimana sehat Ustadz? Sehat Pak Agung, Masya Allah. Terima kasih sahabat Agung Prawoto. Jangan lupa subscribe ya channelnya Agung Prawoto. Insya Allah kontennya sangat bermanfaat. Ustadz punya channel YouTube nggak sih? Punya. Ada ya? Namanya nanti Abi Soleh. Nah, jadi ada 2 saya tuh. Ada Tamyiz Bandung sama Abi Soleh. Kalau Tamyiz Bandung nanti belajar Tamyiz, kalau Abi Soleh belajar tentang keseharian Rasul. Oke, jadi intinya sunnah-sunnah Rasul lah ya. Iya. Kemudian Ustadz punya ini nggak Ustadz? Punya Instagram ada ya? Instagram, Facebook ada ya? Instagram ada. Bisa disebutkan Ustadz Instagramnya Soleh TMZ. Soleh TMZ. Soleh TMZ. Sama kalau Facebook Soleh Mansur TMZ juga. Oke. Ini TMZ ini bukan gelar ya. Ini tamyiz maksudnya. Justru gelar yang dibuat sendiri. Subhanallah. Berarti saya juga TMZ ya. Gak tahu saya sudah lulus belum? Iya. Oke, jadi Ustadz, saya ingin tanya-tanya nih. Sejak kapan sih Ustadz mendalami metode tamyiz ini dan kronologinya seperti apa dulu? Kok bisa sampai kecemplung ke mempelajari tamyiz ini? Saya mulai belajar itu tahun 2013 akhir. Dulu saya basicnya kimia Pak. Jadi karena kimia
tapi saya tuh punya pengen belajar agama, akhirnya nyemplung ke pendidikan agama, studi ngambil jurusan pendidikan agama. Kayak kuliahnya di Iya, kuliahnya pendidikan agama. Padahal SMK-nya itu jurusan Kimia. Di SMK mana? Saya bisa SMK Analis Kimia, SMK 7. SMK 7. Jadi kalau saya ditanya tentang kimia, CO2, NaOH, dan lain sebagainya, saya ngerti dulu tuh. Berbalik arah ke agama. Ada salah satu pelajaran agama yang namanya bahasa Arab. Itu sangat sulit bagi saya untuk pemula. Akhirnya ya Allah, saya hampir mau pindah lagi Jurusan apa pindah kampus? Pindah jurusan atau pindah kampus yang memang sejalan dengan saya. Tapi ya Allah, ini kan ilmu agama, dunia dan akhirat. Betul. Akhirnya bahasa Arab salah satu kendala saya untuk belajar. Minta sama Allah petunjuk, ya Allah, berikan satu ilmu saja yang bisa membuat saya untuk bisa mempelajari salah satu ilmu Al-Quran. Hasil saya berdoa dan saya juga sambil ikhtiar. Saya ikhtiar ke salah satu pesantren. Dulu saya hampir pondok mahasiswa, tinggal di pondok mahasiswa daerah Dago, namanya Miftahul Khair. Di sana ada salah satu buku tamjid yang tercecer. Buku ini ya? Buku, tapi ini buku yang versi terbaru. Dulu versinya masih lama, tercecer itu. Si kertas-kertasnya itu, wah udah sobek, udah apa. Tapi ya Allah, ketika saya pengen baca itu, dan ketika hasil belajar dengan metode ini, saya pengen belajar ini bagaimana caranya. Akhirnya ya Allah, dengan kondisi saya yang masih bujang, saya bisa belajar. Dulu kan masih bujang ya. Masih belum banyak pikiran ya. Masih belum banyak tanggungan. Dan dulu sahabat Agung Pramoto, dulu saya masih pengangguran. Karena dulu pas belajar ini tuh saya pas waktu di PHK di salah satu perusahaan, jadinya ketika belajarnya bisa fokus tuh. Jadi bukan resign ya di PHK ya? Di PHK. Jadi buat sahabat Agung, kalau PHK jangan sedih. Justru biasanya Allah itu akan memberikan yang terbaik Ustaz. Oke, lanjut Ustaz, gimana? Terus hasil karena dengan kondisi tadi, satu nganggur, dua di PHK, tiga kebetulan kampus lagi masih libur, jadi saya bisa fokus belajar di sana. Alhasil ketika saya pasca udah belajar di sana, ya Allah, ternyata saya bisa tidak hanya untuk sendiri, tapi hebatnya saya bisa untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, itulah yang membuat saya hingga saat ini bertahan untuk mengajar tamyiz. Karena memang kebanyakan orang seperti ini Ustaz, kalau belajar itu bisa sih paham untuk diri sendiri. Iya. Tapi ketika mengajarkan kepada orang, sulit nih. Iya. Dan Ustadznya alhamdulillah mungkin diberikan kemudahan. Karena saya dengar-dengar Ustadz dulu sebelum belajar ini pun Ustadz sebenarnya sering hadir seminar-seminar gitu kan, belajar public speaking lah gitu kan, belajar ya dulu. Oh, dulu tahun 2009 saya pernah jadi alumni Tonton Yaya Public Speaking. Dulu juga saya sempat pengen jadi MC, presenter, pernah ikutan casting ke sana kemari. Tapi ditolak. Cuma mungkin rezekinya nggak di sana. Akhirnya public speaking saya gunakan untuk ilmu mengajar gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak di jalur yang memang kita inginkan, tapi ternyata Allah memberikan di jalur yang iya. Jadi teman-teman semua, kalau diketahui Ustadz Sholeh Mansur ini adalah alumni dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi beliau ini satu alma mater dengan saya, dan kebetulan satu prodi juga. Cuma bedanya kita beda angkatan. Beliau angkatan 2011, saya 2012. Makanya sebenarnya track record atau misalnya kiprah beliau itu saya sangat mengetahui di sosial media. Makanya saya sangat ingin sekali mewawancarai beliau dan masuk di channel YouTube saya, karena beliau sangat menginspirasi sekali. Sekarang berkah dari tamyiz ini, beliau ini bisa keliling Indonesia. Beliau sudah, nanti kita tanya lah Ustadz. Lalu Ustadz, bagaimana setelah Ustadz seperti itu, kemudian Ustadz mengembangkan tamyiz di Kota Bandung, gimana tuh? Ada hambatan atau bagaimana? Sebelum saya jawab, saya terima kasih dulu kepada guru saya Abah Zaun yang insya Allah senantiasa mendoakan saya dan murid-murid yang lain hingga saya bisa memudahkan untuk belajar dan mengajar tamyiz. Pengembangannya
Pertama kali saya ngajar itu di masjid sebelah Pak, Masjid Al-Hikmah. Dulu anak-anak kecil gitu. Terus sengaja saya masih kaku, nausorohnya juga tasrifannya masih ngaco gitu. Tapi berkah dari ngajar anak itu, saya bisa memberanikan ngajar kepada orang yang lebih dewasa lagi. Iya, betul. Berkah ya, berkah. Berkahnya, terus saya mulai memberanikan nawar-nawar ke lembaga-lembaga. Pernah saya nawarin ke sekolah-sekolah, akhirnya ditolak. Alasannya kenapa? Ditolak karena rata-rata sekolah itu terbentur kurikulum. Oh. Iya, rata-rata, makanya saya ya udah untuk sekolah formal saya nggak dulu, saya lebih ke belajar informal kayak majelis taklim. Nah, hasil majelis taklim banyak juga peminat dari itu. Nah, pemirsa, rekan-rekan, kebetulan saya pun murid dari beliau nih. Saya waktu itu belajar 2014 kalau nggak salah ya. Iya. 2014 saya bersama teman-teman saya 5 orang itu waktu itu belajar di rumah saya. Jadi Ustadz saya undang ke rumah untuk mengadakan pelatihan tamjiid. Saya masih ingat tuh hari Senin dari jam 1 sampai jam 5 sore kalau nggak salah waktunya itu. Nah, itu perjuangan Ustadz juga ya. Iya. Dan memang setelah tadi tantangannya ada penolakan dan bagaimana seperti itu, konon juga Ustadz menjadikan tamyiz ini sebagai skripsi ya pada saat lulus dari sarjana ya? Iya, dulu saya tuh bingung nih mau tentang apa. Cuma ada salah satu dosen yang mengatakan bikin skripsi yang kamu kuasai. Siapa tuh dosen kalau boleh tahu? Pak Etep. Pak Etep Rohana. Pak Etep, ya makasih Pak Etep. Pak Etep Rohana sekarang sudah jadi wakil dekan Masya Allah. satu bagian Iya. akademik dan kemahasiswaan di UNS. Pak Etep luar biasa Pak Etep. Ya bikin skripsi yang kamu kuasai biar nggak ngambang kesana kemari. Ya udah, yang paling saya kuasai ya tamyiz. Jadinya saya buat tamyiz. Nah, ya udah, saya mulai. Ternyata tamyiz ini juga banyak minta orang-orang yang di UIN, di Indonesia minta tentang tamyiz juga skripsi saya. Penelitiannya di mana Ustaz? Penelitiannya kebetulan ini penelitiannya di Sekolah Masagung MTS Negeri 1. Subhanallah, alma mater saya juga ternyata ya. MTS Negeri 1 Bandung. Jadi penelitiannya di sana ya. Dan Iya. sekarang sudah menjadi pelajaran utama juga di sekolah ya di MTS itu ya. Ada salah satu guru yang mengembangkan tamyiz juga. Siapa di itu? sana, Namanya? Pak. Aduh, saya jadi lupa ya. Aduh, mohon maaf ya. Aduh, siapa ya? Itulah bapak itulah. Ya, guru bahasa Arab ya. Guru PAI. Oh, guru PA. Guru PAI, dia memang mengalokasikan waktu untuk anak-anaknya untuk belajar tamyiz. Dan saya pun pernah diundang sama anak-anak, mereka belajarnya antusias luar biasa. MTS Negeri 1 keren. Oke, jadi di Bandung ini baru MTS Negeri 1 yang mengembangkan tamyiz. Sebenarnya ada sekarang yang lagi saya kembangkan tamyiz, ada 2 sekolah di Cordova Rancaikek sama di Majalaya. Itu semuanya dimulai dari pemiliknya, ownernya, guru-gurunya, kepala sekolah dan lain sebagainya belajar tamyiz, sama murid-muridnya juga belajar tamyiz, hingga tamyiz juga berkembang di sana. Oke, berarti sudah pengembangan sudah sangat luar biasa ya tamyiz ini ya. Terus dengar-dengar juga Ustadz sudah keliling Indonesia nih, berkah dari tamyiz ini yang ternyata dulu kalau orang di PHK itu sedih ya. Dan memang Ustadz juga cerita waktu dulu sedih juga, cuma ternyata Allah kasih jalan yang lain, yaitu Ustadz sekarang sudah menjadi seorang master tamyiz Indonesia, bukan master tamyiz Bandung lagi, karena jangkauannya bukan hanya Bandung sekarang, sudah keliling-keliling pulau. Pulau mana saja Ustadz yang pernah dikunjungi? Waduh. Kalau bisa disebutkan. Pulau Sumatera udah, Sumatera udah, Kalimantan udah, Kalimantan udah, Sulawesi udah, udah lah ya. Pulau Jawa tentu. Pulau Jawa ya. Oke, berarti tinggal Pulau Ambon ya, Pulau Ambon, NTT, ya, belumnya Bali gitu belumnya, Bali belum. Papua ya. Ya, Papua ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan saja biar Ustadz bisa memberikan kebermanfaatannya ke seluruh penjuru Amin, 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 amin. Indonesia. Ya syukur-syukur bisa dunia Ustadz ya. Iya. Bisa mengembangkan di daerah Mesir mungkin, Amin. Malaysia, Aduh. Singapura, Upin Ipin nanti belajar tamyiz juga bisa. Berawalan namimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir. Yang disampaikan ketika ngisi
materi keluar-luar pulau itu apa Ustaz? Gimana tuh? Sistemnya apakah Ustaz ngajar selama 1 minggu kah, 1 bulan kah, atau hanya 2 jam atau berapa? Nah, kebetulan di sini ada kurikulum belajar tamiznya ya. Jadi saya ketika mengajar tamiz nggak jauh dari kurikulum yang saya sampaikan. Jadi sistemnya ada 24 jam, ada 100 jam. Nah, kalau untuk jangka pendek mungkin 24 jam ya. Tapi kalau yang pengen betul-betul mendalami ini 100 jam. Oke, berarti kebanyakan memang kalau yang jauh cuma 24 jam ya? Ya, ada juga sih yang 100 jam di Makassar. Halo orang Makassar. Makassar 100 jam itu? Itu 100 jam. Berapa hari itu Ustaz? Saya kalau di jangka waktu kan itu 2 bulan lebih lah. Tapi sama Ustaz dipadatkan jadi? Belajarnya 100 jam tapi dibuat 2 bulan sih. Oh, 2 bulan. Ustaz kesana kemari terus? Enggak tuh dong. Maksudnya? Saya nginep di sana. Selama 2 bulan? Iya. Subhanallah, Makassar mantap. Sulawesi Selatan ya? Iya. Apa Kareba? Nggak tahu sedikit. Ini berarti sangat luar biasa ya. Memang kebanyakan orang untuk memahami Al-Quran ini agak sulit kan, betul ya? Iya. Makanya mungkin banyak sekali sebenarnya sih metode-metode gitu kan. Bahkan kalau zaman dulu kan kita mengenal dengan yang namanya ada kitab Jurumiyah ya, kitab Imriti, ada Alfiyah. Nah sekarang disederhanakan kembali dengan adanya metode tamyiz karangan dari Abaza MM. Ini beliau adalah sangat luar biasa ya. Dan di sini pun ada testimoni-testimoninya dari rektor IIKI dan dari pembina pesantren Bait Tamyiz yang ada di Indramayu. Berarti memang Ustaz itu dulu sebelum mendalami ini memang pesantren di Indramayu ya? Iya. Berapa lama Ustaz pesantren kita? Dulu kalau sekarang sistemnya harus 3 bulan ya. Kalau dulu sih karena materinya masih buka ya, masih 1 bulan dulu belajar. 1 bulan lebih kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang wajib 3 bulan? Iya, supaya ini ilmunya nggak setengah-setengah. Alamatnya di mana? Saya bisa disampaikan nggak alamat tempatnya? Barangkali ada. Di sini teman-teman ada sih alamatnya Tukdana, daerah saya lupa namanya. Daerah Tukdana pokoknya. Dekat pasar Haji Barang. Pokoknya bisa dicari lah ya. Iya, Bisa dicari lah. Bisa dicari lah, di gampang. sosial media gampang. Kalau boleh tahu Ustaz, sekarang berapa sih biaya untuk kita pesantren di Bait Tamyiz selama 3 bulan itu? Kalau dulu Ustaz berapa habis? Biar ada gambaran buat teman-teman. Kalau dulu saya sekitar dulu, sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu Ya, kan dulu. masih ringan ya, 1.600.000 sudah. Dengan biaya makan, penginapan. Kalau sekarang 3 bulan mungkin lebih ya? Iya, Tidak akan mungkin. segitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk Ustadz sendiri ya, barangkali ada teman-teman yang ingin mengundang Ustadz gitu kan untuk mengisi seminar tamyiz atau pelatihan tamyiz. Itu saran ujrohnya berapa Ustadz? Ujrohnya sahabat, kalau untuk yang sistemnya kayak majelis taklim nih, cukup 1 orang itu 170.000 sudah dengan kitab, jadi lebih ringan kan ya. Itu lebih ringan dibandingkan sahabat ngundang guru bahasa Inggris. Wah, guru bahasa Inggris mahal banget ya. Banyak, insya Allah lah yang namanya rezeki, insya Allah ada dari jalannya. Saya ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi intinya teman-teman cukup membeli buku ini saja. Teman-teman nanti bisa langsung mengundang Ustadz Soleh Mansur datang ke lokasi. Ada minimal nggak? Ada minimal berapa orang kira-kira yang harus? Itu minimal 5-20 lah. 5-20. Jadi nanti boleh Ustadz datang ke sana ya? Iya, atau di sini juga insya Allah nanti akan buat program monok juga. Tapi monok itu sistemnya jadi percepatan di sistem 5 hari. Di rumah Ustadz ini? Di rumah, soalnya di madrasah ada di sekolah. Oh gitu. Oh, jadi menginap atau tidur ya? Ya, insya Allah di sini kos-kosnya pada murah. Atau mau yang lebih keren, traveloka lebih murah itu. Ada dari orang Jogja juga langsung ke sini. Belajar di sini. Belajar ke sini sengaja, dia booking hotel daerah sini, itu jadi sistem belajar 5 hari. Jadi dia langsung ngembangin di sana. Dan kemarin saya kontak namanya Pak Rijal, dia langsung ngembangin juga di Sumatera Utara. Jadi istilahnya kayak TFT juga saya ngajar. Jadi sebenarnya memang itu yang akan menjadi amal jariah buat Ustadz Soleh Mansur ini ya, karena murid-muridnya kan terus mengembangkan ya kemana. Nah Ustadz, saya ingin tolong dong berikan maksudnya
sedikit tentang metode tamyiz ke teman-teman semua. Apa ini pakai alat biasanya? Saya masih ingat dulu belajar Ustadz suka begini-gini. Gitu ya. Saya ingin Ustadz sedikit lah memberikan contoh, misalnya kolom, kan dulu ada kolom 1, ada tamyiz 1, tamyiz 2 gitu kan. Nah, gimana tuh? Nah, jadi sahabat tamyiz semua perlu diketahui ini bahwa dari satu buku ini nanti sahabat tamyiz punya beberapa kemampuan. Tamyiz 1, tamyiz 2, tamyiz 3. Tamyiz 1A nanti belajar tamyiz dasar, tamyiz dasar 1 nanti belajar nahwu sorof dasar. Kemudian tamyiz setelah tamyiz 1A itu nanti ada belajar sekarang program baru menghafal mufradat Al-Quran. Nah, ini ada prakteknya ke Al-Quran di sini untuk menghafal terjemah makna Al-Quran. Jadi sahabat yang sudah pernah belajar tamyiz 1 nanti bisa belajar Tamyiz 2. menghafal mufradat. Jadi bisa menguasai mufradat Al-Quran. Oke. Setelah itu belajar tamyiz 2, nanti tamyiz 2 itu arahnya ke baca kitab, Pak. Kitab. Ya memang ini di sini ada arti-artinya ya. Ya, ini arti-artinya nanti mungkin bisa disuruh ya. Boleh. Nah, aturannya di arti-artinya sedikit-sedikit dikurangin supaya untuk melatih terjemah juga. Itu tamyiz 1. Kalau dulu nggak ada ya Pak Abi? Belum. Emang nggak diajarkan. Ini tahun 2016 kalau nggak salah. Saya kan 2014 dulu. Iya. Pokoknya saya murid Ustadz Soleh generasi pertama lah. Ashabikun awalun ini. Ashabikun awalun, ya. Abu Bakar, Usman. Sama Ustadz Muhtaj ya, Ustadz Muhtaj juga sekarang mengembangkan. iya udah pesantrennya wes Mengembangkan juga sekarang di Miftahul apa pesantrennya lupa lagi saya. Lupa lagi saya. Pokoknya di Ciwidey lah. Ya, Iya. di Ciwidey itu ada pesantrennya Matlaul Anwar. Oh iya. Matlaul Anwar. Atau Matlaul Huda. Banyak itulah ya. Itu ya. Terus belajar tamyiz 2 nanti ke baca kitab. Belajar praktek baca kitab. Nah, ini kemudian ada tamyiz 3 sekarang Pak Agung, jadi bukunya lebih lengkap. Kalau tamyiz 3 itu nanti belajar tarki, belajar menguasai susunan lafaz dari suatu Al-Quran. Nah Ustadz kalau boleh mah memang kalau bisa nggak dari kolom 1 sampai kolom berapa sih kemarin? Kolom 26 kalau digini bisa nggak kira-kira? Bisa Bisa ya? Baik, oke, Oke. sahabat Agung Prawoto, ikut nyanyi ya. Nanti Pak Agung punya itunya ya, kontennya ada slide-nya? Ada. Wah, nanti Nanti saya- biar bisa nyanyi. Mau kolom berapa nih? Ya dari 1 aja sampai 26. Oh gitu. Ya nggak apa-apa ya. Atau diacak aja sahabat. Boleh. Oh, nah di sini kolom 5 ya. Saudaranya Inna Nasoba Rofang. Masih ingat nggak? Nasi. Oke, Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya, Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya, Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, Lala semoga supaya laita andaikan. Berarti Pak Agung masih ingat Masih ya? ingat saya, masih Masih ingat. ingat. Udah lama sekali padahal ya. Kalau apa lagi Ustadz yang favorit itu? Favorit. Kalau favorit itu kolom 4 biasanya. Para jemaah pada ikut. Ini yang nadomnya Sundaan. Oh iya. Lala gitu ya? Ya, kolom 4 saudaranya Lana Soba. Lin Nakiro. Lagunya La 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 tidak ada. La 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 nanti La 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 tidak ada. Lana Soba Lina Kiro. Ayo request. Ustadz, saya pingin yang Anyan Siba itu apa ya? Anyan Siba. Anjan Siba, Oh, Anyan Siba. Jabat Roti nadomnya. Jabat Roti. Kolom 7 saudaranya Anjan Anyan Siba. Lagunya An hendaknya lan tidak akan, tidak kalau demikian. An hendaknya lan tidak akan, tidak kalau demikian. Kai supaya hatta singan. Oke. Al-Atu Ustadz. Kolom Al-Atu. 13.
lagunya yang tadi sekarang atau pengantin baru? Yang pengantin baru. Oke. Tapi sekarang 2 kali berarti. Pengantin baru ya. Al-Atfu. Kolom 13 saudaranya Al-Atfu. Lagunya Wadan au atau famaka am atau syalalala amma aku summa kemudian bawakan harta sehingga lakir akan tetapi bawakan harta sehingga lakir akan tetapi itu semua huruf syalalala. Kalau yang baru gimana Ustaz? Bukan baru sebenarnya, versi yang lain lah. Coba versi. Layer in layer, tahu kan lagunya? Oh, lihat. Wadan au atau famaka am atau amalakapun semua kemudian balabakan harta sehingga lakin akan tetapi. Kalau sahabat Tamis pengen menguasai 26 kolom, ada di Tamis Bandung ya, subscribe ya. Bisa dicek lah ya di YouTube-nya Tamis Bandung. Ustaz, yang Al-Istifham Ustaz. Al-Istifham. Nah, kalau sekarang Al-Istifham karena lagunya sendiri sekarang. Kalau versi dulu disatukan sama versi Jagalah Hati. Oh, sekarang jagalah hati, coba. Jadi ada pembaharuan tahun 2017. Siapa yang menciptakan Ustaz yang jagalah hati? Dari Ustadz saya. Dari sananya. Ustadz saya. Oke. Kolom 19 saudaranya Al-Istifham. Lagunya ala ingatlah ayo siapakah aina di mana maaf man siapakah maka kapan dan berapa kaifa bagaimana hal itu apakah mada itu apakah lima kenapa kenapa itu semua huruf al-istifham dan artinya. Saya pengen yang dulu Ustaz, yang lagunya Indung-indung kepala Indung-indung, ini yang versi jadul. versi jadul ya. Ini lagunya berarti disambungin sama Taukid Iya, ya. Taukid sambungnya. Kolom 15, 19, kolom 15 sampai 19 saudaranya Al-Istifham atau Taukid, Al-Istiqbal, An-Nafi, Nikma bisa. Lagunya apakah Allah ingatlah ayo siapakah aina di mana apakah masih siapakah maka kapan tam berapa kaifa bagaimana hal apakah masa apakah lima kenapa tidak kenapa langsung bersungguhlah bersungguh seakan sampa akan mabukan labukan nikmat sebaik bisa sejelek itu al-istifham dan artinya. Subhanallah. Yang terakhir mungkin pingin ini nih, yang isim tuh yang isim bukan yang isim, yang apa ini? Ini kolom berapa nih? Yang 20 itu gimana nih ya? Zorob itu. Jorok Qobla sebelum. Oh ya, itu coba. Nah, versi Adiulana ya. Boleh, Kolom 20 saudaranya Dorok. Lagunya Qobla sebelum ba'da sesudah Goiroduna selain bukan nama di depan waro'a khulfa di belakang fauqa di atas tata di bawah janiba di samping haula di sekitar kulla setiap ma'a beserta indah di sisi baina di antara itu semua huruf dorob dan artinya. Yang alazi. Oke,
Kolom 21 saudaranya mausul. Lagunya Aladi Aladani Aladina, orang yang Aladi Aladina, orang yang Aladi Aladani Aladi Aladi Mama, Aladi Aladani Aladi Aladi Mama. Ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Yang domir Oh Ustaz. Domi, aduh ketagihan kayaknya bang. Nostalgia. Domi. Domir. Domir kolom berapa? Domir yang ini yang 24 ya. Yang 24 atau yang 26 aja? Oh, yang 26 boleh. Ya, lebih seru ya. Lagunya ini Garuda di Iya. Dadaku. Kolom 26 saudaranya Domir. Lagunya Iya Bu, Iya bunga. Iya. hanya ke. Oh, yang lupa saya. Lupa saya. Ini kebanyakan tidur dulu belajar. Gimana Ustaz? Lanjut. Iya bunga hanya kepadanya gitu ya. Iya hanya kepadanya